Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita telah melaksanakan atau menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah, merupakan karunia Allah, hidayah Allah yang wajib kita syukuri, dan mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat teriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang senantiasa taat di dalam menjalankan ajarannya. Tentunya harapan kita semua akan selalu mendapatkan syafaatul uzma, syafaat fiddin hattal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ardo tunadi kulla yaumin bi asri kalimatin. Sesungguhnya bumi yang kita tempati ini itu memanggil hamba-hambanya atau manusia atau makhluk yang ada di muka bumi ini tiap harinya 10 kali manggil. Bumi memanggil kepada makhluk yang namanya manusia tiap hari dengan panggilan 10 kali. Kita dipanggil oleh bumi, diingatkan maksudnya oleh bumi. Panggilan yang pertama, ya ibna Adam, tas'a ala dhuhri wa masiraka fi batni. Ini nasihat bumi terhadap kita semua. Ya ibna Adam, wahai anak cucung Adam, tas'a ala dhuhri, kau selalu berbuat maksiat, berbuat kesalahan. Ala dhuhri, di atas punggungku. Wa masiraka fi batni, dan tempat kembali kamu berada di dalam perutku. Tas'a ala dhuhri, kau selalu aitajri, selalu berjalan. Kita berjalan di muka bumi ini. Berjalannya manusia juga berbeda-beda. Ada yang berjalannya manusia itu memiliki akhlak yang baik, tawadhu. Ada yang berjalannya manusia itu dengan sombongnya, menyombongkan diri. Padahal hakikatnya
Saat itu kelak nanti tempat kembali kamu berada di perutku, perut bumi. Ini nasihat bumi terhadap kita. Maka bumi yang kita tempati, rumah yang kita tempati, tempat yang gunakan untuk kebaikan itu akan jadi saksi untuk kita semua. Nasihat bumi terhadap kita, kau berjalan di muka bumi, ingat tempat kembali kamu nanti berada di perutku. Yang kedua, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wa ta'si ala dhuhri wa tu'adzabu fi batni. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia sekalian, wa ta'si ala dhuhri, kau berani berbuat maksiat, kau enggak takut sama orang, enggak takut sama Allah. Wa ta'si ala dhuhri, kau berbuat maksiat di atas punggungku, tapi ingat, wa tu'adzabu fi batni, nanti kamu akan merasakan azab, merasakan siksa fi batni, di dalam perutku. Nah, ini diingatkan yang kedua. Yang ketiga, ya ibna Adam, wa tadhaka ala dhuhri wa tabki fi batni, wahai anak cucu Adam, kau suka ketawa terbahak-bahak. Wa tadhaka ala dhuhri, kau ketawa senang-senang, ala dhuhri, di atas punggungku, tapi ingat, wa tabki fi batni, kau akan merasakan tangis saat memasuki perutku atau perut bumi tadi. Ini bumi mengingatkan kita semua, ketawa, jangan sampai ketawa lupa daratan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, mangkasuro dohikuhu uqiba bi asin uqbatin. Siapa yang banyak ketawa, yang dimaksud ketawa lupa daratan, ada nggak Bu ya? Lupanya sambil nggak ingat anak, nggak ingat cucu, nggak ingat istri kan, nggak ingat keluarga, ada nggak? Ada. Teko wonge. Gimana nggak gitu? Coba bayangin. Saat berada di keramaian, dia berbuat maksiat sambil ketawa, enggak ingat anak, enggak ingat istri. Kan gitu. Siapa yang banyak ketawanya, maka akan mendapatkan siksa, akan disiksa dengan 10 macam siksa. Banyak ketawa, yang dimaksud ketawa lupa daratan. Awaluha yamutu fi qalbuhu. Yang pertama, orang yang banyak ketawa itu mati hatinya. Mati hatinya bukan bagaimana enggak berdetak jantungnya. Mati hatinya bagaimana ya tadi, enggak ingat anak, enggak ingat istri, enggak ingat Allah kan. Bahkan berani berbuat maksiat sambil ketawa. Ada Bu? Ada. Teko wonge. Tuh. Orang yang banyak ketawa, 10 siksa yang akan diberikan oleh Allah. Yang pertama, yamutu qalbuhu. Yang kedua, orang yang banyak ketawa, wa yadhabul ma'u min wajhihi. Wajahnya enggak bersinar. Hilang air di wajahnya. Itu wajahnya enggak bersinar. Yang ketiga, orang yang banyak ketawa tadi, diperingatkan oleh Rasul, iyyaka wa kasratu dhahiki
fa innahu yumitul qalba wa idhabu binuril wajhi. Jauhilah oleh kalian perbuatan ketawa-tawa, karena ketawa-ketawa itu fa innahu yumitul qalba, bisa mengakibatkan hati mati. Wa yadhabu binuril wajhi, dan akan hilang nur cahaya di wajahnya. Ini. Yang ketiga, kenapa dilarang ketawa tadi? Karena wayas mutu bihi syaitan. Orang yang banyak ketawa itu wayas mutu bihi syaitan, membuat gembira setan. Setan semakin gembira. Kalau ada orang yang ketawa-tawa, setan semakin gembira. Gembiranya setan itu, setan ngasih micin, ngasih roiko. Maksudnya kasih bumbu gitu loh. Dikasih bumbu biar. Kasih penyedap. Nah, itu semakin gembira setan kalau melihat orang yang ketawa-tawa. Orang yang banyak ketawa wa yaghdabu ali rahman, akan dimurkai oleh Zat yang Maha Pengasih, berarti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunaqasu bihi yaumal qiyamah, akan mendapatkan yunaqos itu berarti ditambah ujiannya kelak di hari kiamat. Ujiannya nambah berat. Itu orang yang banyak ketawa. Wa yu'ridu anhun nabiyyu, dan akan disingkirkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enggak senang nanti terhadap orang yang suka ketawa. Ketawa yang dimaksud ketawa yang terbahak-bahak tadi, nanti disingkirkan oleh Kanjeng Nabi yaumal kiamati, pada hari kiamat. Kanjeng Nabi enggak mau berteman terhadap orang yang dimaksud ketawa terbahak-bahak. Watal anuhul malaikatu, orang yang suka ketawa terbahak-bahak akan dilaknat oleh malaikat. Malaikat melaknat. Wa yubghiduhu ahlus samawati, akan dibenci oleh penduduk langit. Berarti malaikat juga benci. Wa yamsakulla syai'in, ya. Orang yang suka ketawa itu wa yamsakulla syai'in, akan lupa segala sesuatu, melupakan segala sesuatu dengan banyak ketawa tadi. Wa yaftadi'u, dan nanti akan terbuka seluruh aibnya. Orang yang suka ketawa akan terbuka seluruh aibnya. Hindarilah ketawa. Di sini dinasihatin oleh bumi, ya ibna Adam, wahai anak cucung Adam, wa tadhaka ala dhuhri, kau suka ketawa-tawa di muka bumi, wa tabki fi batni, kau ingat nanti kamu akan nangis saat memasukin perutku. Ini ngingatin bumi terhadap kita. Yang selanjutnya, ya ibna Adam, wa tafrahu ala dhuhri, wa tahzanu fi batni, wahai anak cucung Adam, wa tafrahu ala dhuhri, kau suka hidup bersukaria. Bersukaria. Duitnya banyak, hidupnya sesukanya. Pokoknya enggak kenal Allah, kan gitu. Wa tahzanu fi batni, kau nanti akan merasakan susah. Di dunia sukaria, hidup bersukaria. Tapi nanti saat masukin perutku, kau akan merasakan sedih. Akan merasakan hidup dengan penuh sedih, ya, kecewa kan gitu.
Kemudian yang selanjutnya, ya ibna Adam, wahai anak cucung Adam. Wa tajma'ul mala ala dhuhri, kau hidup suka ngumpulin harta benda. Harta benda di atas punggungku. Watang damu fi batni, nanti kamu akan menyesal saat masuk ke dalam perutku. Kalau hidup hanya ngumpulin harta, itu nanti saat masuk kubur itu menyesal. Penyesalannya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang meninggal saat masukin kubur itu ucapannya gini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Nyesel. Rabbi, wahai Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib, seumpamanya kau berikan aku hidup kembali 1 jam saja, gak usah suwe-suwe, ya, bisa hidup kembali lagi. Maka hidup saya itu enggak mau neko-neko. Enggak, Robi, saya enggak mau kawin lagi, enggak. Nah gitu. Mau ngapain? Fa'asoddaqo, aku akan sedekahkan harta yang pernah aku cari itu. Wa akum minas solihin, dan aku pingin menjadi orang yang soleh. Lah jari Allah, lah wingi nangdi, kemarin kemana kok baru sadar. Kan gitu. Jadi inilah bumi ngingatin kita, wahai anak cucung Adam, wa tajma'ul mala ala dhuhri, kau suka ngumpul-ngumpulin harta di atas punggungku, wadang damu fi batni, nanti kamu akan menyesal saat berada di perutku. Yang selanjutnya, ya ibna Adam, wahai anak cucung Adam, diingatin. Wa ta'kulul harama ala dhuhri wa ta'kuluhu didanun fi batni. Wahai anak cucung Adam, kau suka makan makanan haram. Ya, kau suka makan makanan yang haram tadi, ala dhuhri, di atas punggungku. Tapi ingat, wa ta'kuluka didanun fi batni, akan makan kamu, yakni didanun, cacing-cacing, fi batni, di dalam perutku. Nanti jasadmu akan dimakan cacing saat berada di perutku. Ini diingatkan oleh Allah bahwa kita harus hati-hati tentang makanan. Di dalam surat An-Nisa ayat 10. Ini ancaman Allah, orang yang makan harta anak yatim itu bagaikan memasukkan bara api ke perut. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang punya Allah orang 10 ya? Orang 1? Oh 1 doang. Oh ya. Innalladzina ya'kulul amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang ya'kuluna amwalal yatama dzulman, makannya secara dolim, ya, ngakalin, nah, dolim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya pada hakikatnya apa yang dimasukkan oleh mereka ke dalam perut itu adalah bara api.
wa sayaslauna sa'ira, dan tempat mereka siapa? Orang yang suka memakan harta anak yatim, tempatnya neraka yang sangat panas. Maka di hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Wal Hakim wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan. 4 golongan itu tidak akan masuk surga. Allah tidak akan memasukkan surga terhadap 4 golongan, dan 4 golongan itu tidak akan mencicipin nikmatnya surga. Masuk enggak, nyicipin nikmatnya surga juga enggak. Siapa golongan yang enggak bakal masuk surga dan enggak bakal mencicipin nikmatnya surga? Yang pertama, mudminu khamr. Orang-orang yang suka meminum minuman memabukkan. Minuman apa, Bu? Memabukkan, bukan minuman keras, bukan, Bu ya. Kalau keras, es itu keras, Pak. Minum yang memabukkan. Selagi mana dia nggak bertobat, masih demen gitu-gitu, minum-minum tadi, ya, maka nggak akan dimasukkan surga oleh Allah dan gak akan mencicipi nikmatnya surga. Yang pertama, mudminul khamr. Yang kedua, wa aklur riba. Orang yang suka makan harta riba. Yang ketiga, wa aklul malil yatim bi ghairi haq. Orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak. Yang keempat, wal akul walidayhi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak. Contoh juga itu Nabi Nuh mempunyai anak yang enggak patuh sama bapaknya. Kan'an itu pun neraka tempatnya, bahkan sama istrinya. Kemudian istri Nabi Sam'un, ya, itu hianat sama suaminya, maka neraka tempatnya, ditimbun oleh bangunan istananya, kerajaan itu. Nabi Sam'un itu mujiannya apa? Beliau punya kelebihan kekuatan yang luar biasa. Cuman beliau punya kelemahannya, kalau badannya atau ini diikat oleh rambut beliau, maka kekuatannya lemah. Sehingga saat itu ada raja, siapa yang bisa nangkep Nabi Sam'un, ya, maka akan dikasih emas yang luar biasa, perhiasan emas. Nah, istrinya silau dengan emas tersebut, maka hari pertama suaminya itu berarti Nabi Sam'un tadi diikat pakai rantai. Begitu pakai rantai, saat tidur ngelilir kan, ngulet tahu, Bu? Pernah ngulet, Bu, ya? Ngulet, rantainya putus. Ngulet, rantainya putus. Lah kemudian saat putus rantai ngomong, "Lah, Dek, iki sapa sing ngiket aku? Siapa yang mengikat saya?" "Saya, Bang." Ngaku. Si istrinya ngaku, "Kenapa kok ikat aku? Saya ingin mencoba kekuatanmu." Oh, ternyata kekuatannya luar biasa. Oh ya wis, nggak apa-apa. Kemudian hari kedua diikat pakai sling yang sangat kencang. Saat tidur pun lepas lagi. Kemudian di hari ketiga dia berbincang-bincang, "Sebenarnya apa sih, Bang, kelemahannya? Kok aku ikat pakai rantai, rantainya putus. Diikat pakai selingnya juga putus." "Oh, Dek, sebenarnya saya itu kelemahannya kalau diikat pakai rambutku." Baru. Maka di malam ketiga si istri yang khianat itu mengikat, motong rambutnya, diikat jempol kakinya, antara kaki tadi,
maka Nabi Sam'un nggak bisa bergerak. Saat nggak bisa bergerak, maka diseret ke istana, matanya dicongkel, pokoknya udah disiksa lah. Disiksa, saat disiksa, terakhirnya berdoa kepada Allah mohon ampun, minta agar kekuatannya dikembalikan lagi. Saat diikat di tiang istana, maka istananya kini roboh jebol. Itulah kekuatan Nabi Sam'un. Kemudian beliau, kalau aku sehat sembuh, aku akan beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Ini Kanjeng Nabi menceritakan kepada para sahabat, maka sahabat pingin, ya Rasul, kami pingin ibadahnya, laksana ibadah Nabi Sam'un yang bisa ibadah 1000 bulan. Kemudian Kanjeng Nabi diam, saat diamnya Kanjeng Nabi turunlah ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka turunnya ayat tersebut ada sababiahnya karena sahabat-sahabat Rasul pingin ibadah, laksana ibadah Nabi Sam'un. Turunlah ayat tadi, ibadah 1 malam bagi umat Kanjeng Nabi di malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, bagikan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu bagikan 85 tahun. Ya ibna Adam, wahai anak cucung Adam, wa tajma'ul mala ala dhuhri, kau suka ngumpulin harta di atas punggungku, wadang tamu fi batni, kau nanti akan menyesal di dalam perutku. Ya ibna Adam, wa ta'kulul harama ala dhuhri, kau suka makan barang haram di atas perutku. Wa ta'kulul harama ala dhuhri, kau suka makan barang haram di atas punggungku. Wa ta'kulu kadidanun fi batni, nanti akan makan kamu, atau jasadmu nanti akan dimakan cacing di dalam perutku. Nah, ini tentang diingatkan tentang makan yang haram. Enggak boleh makan yang haram. Tadi di ayat An-Nisa tadi menerangkan ancamannya makan yang haram, makan yang riba itu Allah enggak akan masukkan surga selagi mana dia enggak taubat. Yang selanjutnya, ya ibna Adam, wa takhtalu ala dhuhri, kau suka hidup berlagak. Ini diingatkan kan, ya tidak semua manusia artinya yang hidup berlagak gitu kan ya, tapi ada yang hidup berlagak. Wa takhtalu ala dhuhri, wahai anak cucung Adam, kau suka hidup berlagak. Berlagak itu kalau bahasa sini apa ya? Berlagak, hidup sombong, menyombongkan apa namanya, hartanya misalnya, kan gitu. Watahtalu ala dhuhri, kau suka hidup berlagak di punggungku. Watadhilu fi batni, nanti kau akan merasa hina di dalam perutku. Apa yang perlu kita sombongkan? Wong semua yang kita punya ini titipan. Titipan itu ya suatu saat akan dipanggil oleh yang punya. Maka pandailah bersyukur, laksana bagaikan hidup seorang tukang parkir. Kan gitu. Tukang parkir dititipin Pajero, Alphard, Fortuner dan sebagainya, begitu diambil ya biasa aja kan gitu. Titipan, semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman pernah, tapi bukan sombong. Nabi Sulaiman itu pingin menjamu makanan makhluk yang ada di muka bumi. Ya Allah, izinkan aku ngasih makanan makhlukmu. Nabi Sulaiman ngomong gitu. Kata Allah, man, kowe ora iso, ora mampu.
Nah, kayak gitu kan. Tapi Nabi Sulaiman maksa, ya Allah begitu banyak nikmat yang kau berikan kepadaku. Singkat ceritanya maksa. Ya, akhirnya ya udah diizinkan. Nabi Sulaiman mengerahkan jin, malaikat dan sebagainya, makhluk untuk menyiapkan makanan. Udah siap hari itu di tempat lapangan yang lebar, baru sudah siap man. Kata Allah, sudah. Kemudian Allah perintahkan, wahai Nun, makananmu hari ini ditanggung oleh Sulaiman. Maka naiklah kamu. Naiklah ikan Nun. Begitu makanan yang sudah dipersiapkan dengan penuh tadi, sekali makan entek. Entek bahasanya apa, Bek? Habis ya, habis. Sekali makan habis. Belum lagi nambahnya. Sekali makan aja habis. Nah, itu menunjukkan manusia nggak bisa menjamin terhadap manusia. Kan gitu. Baru Nabi Sulaiman mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dianggap atas kesombonganku, ya Allah mohon ampunin dosa kami, luar biasa. Itu Nabi Sulaiman pernah minta izin. Ya ibna Adam wa takhtalu ala dohri, kau suka berlagak di muka bumi, watadilu fi batni, nanti kamu akan merasakan hina saat berada di perutku. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada pertanyaan yuk dibahas. Nanti masih ada sisanya yang belum dijelaskan tentang 10 panggilan bumi. Bumi manggil kepada kita semua makhluk manusia ini tiap hari dengan 10 kali panggilan. Ngingetin kepada kita semua. Sebelum dilanjutkan, kalau ada pertanyaan, monggo kita kaji bareng-bareng. Yang dimaksud ketawa yang dilarang, itu ketawa yang bisa mematikan hati. Kalau ketawanya saat hadir di pengajian, kemudian si kiainya itu memberikan nasihat, yang nasihatnya itu pada hakikatnya bisa mengundang ketawa, itulah baksa. Suatu contoh gini aja. Contoh, ada seorang rumah tangga suami istri, dan gitu. Yang istrinya itu suka marah-marah, peletak-peletok tiap hari bagaikan petasan, kan gitu. Nah, si suami pingin membahagiakan istri. Pulang dari pengajian, si suami dapat uang gede. Karena pingin menyenangkan istri yang suka marah, maka jam 9 istri diajak ke pasar. Ngapain? Pergi ke toko emas. Seneng nggak kira-kira? Seneng dibeliin emas, kan gitu. Seneng, nah gitu. Jadi salah satu membahagiakan istri tadi, kalau sakit juga coba ibu sakit bawa ke toko emas, beliin itu sembuh sakitnya. Nah, singkat ceritanya seneng. Karena dasar tabiatnya suka marah-marah, 5 hari kemudian muncul marah-marah lagi, kan gitu. Waduh, ini punya istri kok marah-marah. Nah, sehingga ayo kita jalan-jalan. Suami ngajak jalan-jalan. Ayo, seneng. Di pertengahan jalan ngelihat sumur. Sumur tahu? Ngadepin istri yang suka marah-marah ini, dijorokin istrinya ke sumur. Ke sumur. Nah, kemudian dia mau pergi dari sumur, tiba-tiba muncul dari sumur makhluk gede, tinggi, luar biasa, senyum. Wah, senyum, ketawa. Ditanya, Tuhan, kamu siapa? Kok keluar dari sumur? Hei, ketahuilah,
saya sudah berada di sumur ini selama 100 tahun. Loh kok isane kamu? 100 tahun itu saya aman. Begitu ada perempuan yang ngomel-ngomel dalam sumur, aku nggak betah, aku keluar. Itu bahan cerita, walaupun paham nggak ya maksudnya? Sekuat-kuat imannya seseorang, kalau punya istri suka ngomel, pasti nggak betah di rumah. Jadi itu tadi ketawa. Ketawa yang dimaksud, yang dilarang itu adalah ketawa yang bisa melupakan hati kita, hati mati. Suatu contoh lah ya, ada hajatan. Hajatan itu ngundang organ satu apa organ tunggal kalau sini? Organ tunggal. Boleh. Cuman yang kiainya pesen, nanti penyanyinya jangan yang gitu ya, kan gitu. Nah ini penyanyinya pakaiannya apa? Isuzu Panther. Masih ingat ya? Kemudian karena duitnya banyak, ikut nyanyi sama biduan, ketawa-tawa dan sebagainya. Ingat nggak sama istri? Enggak kan? Ingat nggak sama anak? Nggak bakal ingat. Itu yang dilarang, maksudnya ketawa seperti tadi kan? Paham Pak Ji ya? Itu ketawa bisa mengakibatkan hati mati. Yang dimaksud hati mati itu lupa sama anak istri, lupa berbuat maksiat, gitu. Berarti sampun gejap Pak Ji ya? Gejap paham? Yang kedua tentang makan harta anak yatim. Sekarang sudah jarang. Yang banyaknya apa tadi? Makan harta rakyat. Di dalam kitab Mi'raj, saat Kanjeng Nabi di Mi'raj itu naik, Isra itu berjalan, Mi'raj itu naik. Kanjeng Nabi diperlihatkan orang gede, tinggi, besar, tapi mukanya tidak ada daging. Kanjeng Nabi tanya sama Jibril, ya Jibril, siapa orang itu? Badannya tinggi besar, tapi mukanya enggak ada dagingnya. Malaikat Jibril ngomong, itu contoh umatmu Muhammad yang semasa hidupnya suka bikin proposal, minta-minta atas nama mungkin anak yatim, atas nama orang lain, tapi pada hakikatnya dimakan sendiri. Nanti hadir di hadapan Allah muka yang tidak ada dagingnya. Makanya contoh gini misalnya, ada yayasan mengatasnamakan anak yatim piatu. Kemudian di situ nggak ada anak yatim piatunya, namanya sudah ada tapi nggak ada anaknya kan gitu. Kemudian suka ngasih minta terus dan sebagainya, itu juga tergolong. Nah, makan harta anak yatim itu masih banyak Pak Ji. Ngajuin proposal atas nama anak yatim padahal anak didiknya nggak ada. Itu juga nggak boleh. Ya Pak ya? Nah, ada nggak itu? Nah, gitu. Kadang-kadang juga anaknya masih punya bapak, punya ibu, ngomongin anak yatim. Kan kasihan ya. Wani amat, nah itulah. Kurang lebih begitu Pak Haji. Satu, dilarang ketawa yang mengakibatkan lupa diri, lupa daratan. Kalau lupa daratan berarti ingat lautan. Nah, ada lagi ibu bapak? Ya. Enggak ada, ngantuk.
Jadi empat golongan yang nggak masuk surga, nggak akan merasakan nikmatnya surga tadi. Yang pertama mukminul khamr, ya, makan minum yang memabukkan, kemudian makan riba, kemudian makan harta anak yatim tanpa hak. Harta anak yatim tanpa hak, maksudnya gini, kalau ada anak yatim, orang tuanya meninggal, kemudian berarti kan anak yatim kan berarti belum akil balik, punya harta peninggalan, kemudian harta itu dikelola ya, misalnya untuk buka toko misalnya kan, buka toko, berarti berdagang. Hasilnya untuk membiayain kehidupan anak tersebut. Nah, kemudian kita boleh makan hasil kita mengelola tadi, tapi modal pokoknya tetap punya anak yatim. Kan gitu Pak ya. Nanti kalau anak yatimnya itu sudah besar, sudah berakal, sudah akil balik, diserahkan bahwa ini harta peninggalan orang tuanya ini gitu. Tapi selagi mana anak itu belum berakal, maka dikelola harta tadi untuk pendidikan dan hidup dia tadi. Nah, kita mengelola tadi hanya sebatas ya sebagaimana pekerja itu boleh. Yang dimaksud makan tanpa hak itu kan begitu punya anak yatim ini dimakan dihabisin, nah itu yang nggak boleh. Itu. Riba juga nggak boleh. Kemudian anak yang durhaka sama orang tuanya itu juga nggak masuk surga. Itu banyak kisah. Di Al-Quran kan diterangkan. Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidayni ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua itu, ya kita ini sudah tua. Ya juga punya orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, itu keramat hidup, doanya langsung terdengar, luar biasa. Pintu surga terbuka untuk kita kalau kita patuh hormat kepada orang tua. Tapi manakala orang tua kita wafat, salah satu pintu surga tertutup karena ketaatan kita sudah nggak ada. Nah, ketaatan yang tadi nanti orang tua kita sudah wafat, baru kita hanya berdoa, bersedekah atas nama orang tua, ya itu boleh. Cuma kan jangan sia-siakan saat orang tua kita masih ada, maka taati, patuhi perintahnya, hormati dan sebagainya, karena wajib bagi kita. Allah ridho kalau orang tua itu ridho. Kita hidup senang, kita hidup bahagia, ini sababiah kedua orang tua, maka wajib bagi kita. Orang tua yang telah membesarkan kita itu, kebaikan orang tua itu kita nggak bisa balas, kan gitu. Nah, ada Ibu pertanyaan? Kalau enggak kita lanjutkan ya. Tadi sampai kamu hidup berlagak di muka bumi, nanti kamu akan merasakan hina saat berada di perutku. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wa tamshi ala dhahri, kau suka berjalan ala dhahri, di muka bumi, ya. Wa taqa'u hazinan fi batni, ya. Artinya berjalan di muka bumi ini ada yang ya tadi ya, ada yang angkuh, ada yang punya akhlak bagus, ya. Tapi ingat, nanti kau akan merasakan mendapatkan susah di perutku. Wa tamsi fi nuri samsi wal qamari wasyiraji. Hei anak cucu Adam, kau bisa berjalan di muka bumi ini, kau juga bisa mendapatkan cahaya sinar matahari, kau juga bisa mendapatkan cahaya sinar rembulan, kau juga bisa merasakan cahaya lampu-lampu itu saat di muka bumi.
Tapi ingat, wattaqau fi dzulumati, nanti kau akan merasakan gelap saat berada di perutku. Di bumi ini terang, terangnya sinar matahari. Kan gitu, Pak. Siang terang, malam gelap. Gelapnya malam kita bisa menikmati lampu-lampu listrik ini. Kan gitu. Maka Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang, ini sebagai dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Malam diciptakan agar manusia istirahat. Siang diciptakan oleh Allah agar manusia mau bekerja, mencari karunia Allah. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini katakan kau bisa merasakan sinarnya matahari, cahaya rembulan dan penerang lampu di atas punggungku, wattaqau fi dzulumati, nanti kamu akan mendapatkan kegelapan saat berada di perutku. Ya ibna Adam wa tamsi ala majami'il, wahai anak cucu Adam, wa tamsi ala majami'il ala dhuhri, wahai anak cucu Adam, saat kau hidup di muka bumi, hidup di atas punggungku, kau bisa menghadiri perkumpulan-perkumpulan, ya, menghadiri perkumpulan ya di atas punggungku ini, bisa ngehadirin reunian, bisa ngadirin pengajian, bisa ngadirin jamaah, kan gitu kan. Tapi ingat, wattaqau wahidan, nanti kamu saat masukin perutku, perut bumi tadi, wahidan, secara sendiri. Istrimu nggak bisa nemenin, anakmu nggak mau nemenin, kan gitu. Yang kau suka diajak kumpul-kumpul juga nggak mau nemenin, nganterin mungkin kan, nyolatin, nganterin, begitu balik masing-masing. Nah inilah, maka ini menunjukkan saat kau kumpul, kumpullah dengan kumpul yang baik. Nah, seperti ini, ngaji, sholat dan sebagainya, kumpul yang baik. Kan ada kumpulan-kumpulan yang nggak baik kan gitu. Ingat, saat kumpul itu kau bisa hidup kumpul bareng rame-rame di muka bumi ini. Tapi ingat, nanti saat kau masukin perutku, kau dalam keadaan sendiri. 3 ngikutin, 2 balik. Yutba'u lil maiti salasun, 3 ngikut ke mayit, akan ikut ke mayit. Yang pertama ahluhu wa maluhu, keluarganya, ahluhu wa maluhu, dan hartanya. Fayarji'u isnani, kedua balik, keluarganya balik lagi, hartanya balik lagi. Wa yabqa wahidun, yang kekal adalah satu, adalah amalnya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang melaksanakan amal soleh, kuncinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan diberikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan di akhirat. Jadi boleh kita kumpul-kumpul, carilah kumpul-kumpul yang baik. Boleh kita berteman, carilah teman yang baik. Ijtima'an alaih wa tafarraqa alaih. Bisa membedakan perkumpulan, mana perkumpulan yang baik dan mana perkumpulan yang buruk. Cukup 10 hal yang diterangkan bumi nasihatin kita semua. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ini sebagai mengingatkan bumi, ngingatin kita, tapi tak terdengar oleh kita. Kalau terdengar oleh kita, mungkin kita nggak berani nempatin, nggak berani jalan sendiri. Tapi yang jelas bumi nasihatin kita. Di mana kita berada, kita dinasihatin oleh bumi sehari semalam 10 kali ngingetin kita agar kita hidup jangan neko. Ada pertanyaan atau tutup? Cukup.
Cukup, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim. Wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabatin sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil athani wal afat wa taqdiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qaswal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana khataaya kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ajkur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajran ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin istajib doa ya Allah. Allahul kafi rabbunal kafi qasunal kafi wa anjatnal kafi likulli kafi kafal kafi wa ni'mal kafi ta'imal kafi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada khilafan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.